Barang siapa melakukan kehendak Allah, dialah saudara laki-lakiku, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini kita diajak untuk menjawab satu pertanyaan dasar. Siapa sih di sini yang nggak mau jadi saudara Yesus? Kita ini semua pengikut Kristus, tapi mau nggak kita dianggap saudara oleh Yesus? Mungkin ada yang ngomong sih, rasanya kok saya nggak pantas ya jadi saudara Yesus. Saya kan nggak layak ya jadi saudara Kristus. Ini bukan masalah layak atau tidak ya, pantas atau tidak. Tapi ini masalah mau atau tidak kita jadi saudara Yesus. Emang ada orang Kristen yang tidak mau jadi saudara Yesus? Atau setidaknya berharap untuk menjadi saudara Yesus? Bukan hanya sekedar sahabat tuh, tapi juga saudara Yesus. Siapa yang gak mau? Saya percaya kalau kita punya kelayakan untuk menjadi saudara Kristus, kenapa enggak sih kita mendekat dengan Kristus? Coba tulis di kolom komentar siapa yang tidak ingin dianggap dekat dengan Yesus, dianggap saudara sama Yesus. Kita mungkin sekarang berada di ring tiganya Yesus. Kenapa sih nggak kita mendekat menjadi ring satunya Yesus? Mungkin cuman orang-orang yang putus asa, yang sudah nggak mau dekat dengan Yesus, bahkan cenderung menjauhi Yesus. Jadi ring 4, ring 5, dan akhirnya keluar dari lingkaran, menjadi mualaf. Kenapa orang ingin mendekati Yesus? Ya jawabannya jelas, karena ada privilege-nya, ada keuntungan dekat dengan Yesus. Kasih, berkat, rezeki, umur, kesehatan, yang ujung-ujungnya berujung pada keselamatan, yaitu masuk surga. Sekarang siapa yang gak mau masuk surga? Sungguh suatu keanehan bila ada orang yang ingin mendekati presiden, dekat dengan penguasa, para pejabat, anggota dewan, orang kaya, dan sebagainya, tapi nggak mau dekat dengan Yesus. Orang yang mau dekat dengan mereka tapi nggak mau dekat dengan Tuhan adalah orang yang belum sadar akan kehidupan kekal nanti di surga. Orang yang masih memikirkan kehidupan duniawi saja tanpa memikirkan kehidupan setelah kematian itu sendiri. Dan apa syarat mendekati Tuhan, menjadi saudara Yesus? Cuma satu, yaitu melakukan kehendak Tuhan. Dan dalam melakukan kehendak Tuhan, kita tidak bisa setengah-setengah. Kita harus totalitas melakukannya. Kita tidak perlu menjadi pastor, suster, biarawan, biarawati, rohaniwati, tapi kita juga bisa tetap menjadi orang awam yang tulus, yang benar-benar sepenuh hati melakukan kehendak Tuhan. Menjadi saudara Yesus bukan semata-mata hanya karena ikatan darah, tapi yaitu melakukan kehendak Tuhan. Pertanyaannya, apakah kita sudah melakukan kehendak Tuhan itu? Saudara-saudari terkasih, akhir-akhir ini kita sering disudutkan dengan kata-kata, cukup imani saja. Kita dianggap sebagai umat yang bodoh dan tolol, karena hanya mengikuti Kristus, cuma dengan modal imani saja. Di saat umat lain, saudara-saudari kita yang tidak seiman menggunakan logika dan akalnya dalam menganut kepercayaannya, tapi kita malah mengesampingkan itu semua. Bahkan banyak saudara-saudari kita yang ikut mereka dan meninggalkan imannya karena menganggap agama kita yang irasional atau tidak rasional. Tapi apakah agama kita benar irasional? Bila ditanya itu, saya selalu menjawab, wah, enggak tahu ya saya. Saya ini bukan apologet, pembela iman. Yang jelas, begitu banyak pertanyaan, penyangkalan, sanggahan, dan hujatan terhadap iman kita, tapi apa yang bisa kita lakukan?
Apakah kita hanya bisa diam saja tanpa melakukan pembelaan apa-apa? Tapi kenapa kita tidak membela diri? Mungkin kita takut karena kita ini minoritas dan menganggap semua itu sia-sia saja. Hanya menjadi debat kusir yang malah menunjukkan kebodohan kita karena kurangnya pengetahuan kita. Bagi saya pribadi, tidak usahlah sok-sokan jadi apologet. Cukup diam dan imani saja. Tapi ini menurut saya loh, kalau Bapak Ibu merasa perlu mengcounter semua pernyataan miring tentang agama kita, ya silakan saja. Tapi biasanya mereka juga punya sanggahan dari jawaban kita itu. Dan kalau kita kalah, malah akan semakin menunjukkan ketidaktahuan kita. Cukup bertahan pada iman kita saja. Kalau ada saudara seiman kita yang ingin berpindah keyakinan, ingatkan dia. Tapi kalau memang sudah kita tahan mereka, tapi mereka tetap yakin untuk meninggalkan Kristus, relakan dia. Anggap saja dia memang tidak layak untuk Kristus. Pada Markus 3 ayat 27, tapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, apabila tidak diikat dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah dapat ia merampok rumah itu. Jadi tidak mungkin orang merampok iman kita kalau kita kuat. Tak mungkin dia merampok kalau kita tidak dilumpuhkan dan diikat dahulu. Dengan kata lain, para mualaf itu adalah orang yang lemah, orang yang tidak kuat imannya. Tapi buat kita yang kuat imannya, seperti apapun, cercaan, makian, hujatan, dan nistaan pada agama kita semua tidak berpengaruh. Karena iman kita yang kuat dan nggak akan mudah goyah. Saudara-saudari yang terkasih, dalam hidup kita diminta untuk tidak mengandalkan orang lain. Berdiri di atas kaki sendiri. Semua harus bisa kita lakukan sendiri. Tapi apakah benar kita tidak bisa mengandalkan orang lain? Bagaimana dengan keluarga, orang tua, anak, suami, istri, atau Tuhan sendiri? Apakah kita tidak bisa mengandalkan mereka? Tentu tidaklah, karena hanya kepada mereka lah kita percaya. Walaupun ada orang yang sendirian, tidak punya orang yang dipercayai, entah dia yatim piatu, tidak punya keluarga, teman, sahabat, tinggal sendirian, tidak punya tetangga, hidup susah, dan sebagainya, tapi dia tetap bisa mengandalkan Tuhan. Dan yang kita harus lakukan adalah semakin mendekati Tuhan, bukan semakin menjauhinya. Mencoba menjadi saudara Tuhan, melakukan kehendak-Nya. Ini sama seperti saat seorang bekerja di sebuah perusahaan. Untuk dapat naik gaji, kita harus bekerja dengan rajin, melakukan semua pekerjaan yang diberikannya, loyal atau setia, tidak pernah melanggar peraturan perusahaan, dan mendekati atasan. Dengan begitu, semakin lama gaji kita akan semakin naik, dan kita akan semakin dekat dengan atasan, bahkan dengan pemilik perusahaan. Kalau semua orang punya niat untuk memikat hati dan mendekati atasan, kenapa kita tidak mendekati Tuhan Yesus juga, junjungan kita? Maka dari itu, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, hari ini kita diajak untuk menjadi orang yang kuat, yang tidak goyah imannya. Hari ini kita diajak bukan hanya untuk menjadi pengikut Kristus yang biasa-biasa saja, tapi hari ini kita diajak untuk mencoba menjadi saudara Yesus, orang yang selalu melakukan kehendak Allah. Marilah kita merenung, marilah kita hening sejenak.